Salam. Semangat saudara puji Tuhan. Seberapapun kita yang ada, kita tetap semangat memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Pujian yang sangat luar biasa ya, mengantarkan kita pada hari ini. Nah ini saudara, di bulan Juli ya, kita masih bicara tentang bulan keluarga. Sedikit banyak saya mau bicara tentang keluarga, kita berbagi, ya kita sharing saudara, mungkin berguna bagi kita ya. Tapi berdasarkan firman Tuhan, tentunya semua berguna bagi kita. Ya, kita ambil dari kitab Titus. Ya, dalam kitab Titus pasal 2 ya, ayat 3 sampai dengan 5. Bapak Ibu Saudara semua dikasihi Tuhan, hari ini kalau kemarin ini seorang ibu dalam keluarga. Kemarin kan saya sudah berjanji kalau kemarin kita bicara tentang seorang ayah, hari ini kita bicara tentang seorang ibu. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan bahwa sebuah keluarga itu yang penuh kebahagiaan. Kalau keluarga itu penuh dengan kedamaian, sejahtera, itu tidak terjadi secara kebetulan, ya, atau tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi saudara, ada sebuah peran di dalam setiap anggota keluarga. Ya, nggak mungkin kalau terjadi begitu alami itu enggak. Ya. Tapi semuanya akan terjadi ketika masing-masing orang yang di dalamnya semuanya terlibat. Mereka mesti melakukan bagian mereka masing-masing. Ya kan, entah itu baik itu ayah, itu ibu, atau anak-anak. Ini kalau dilakukan masing-masing akan didapatkan sebuah kebahagiaan. Kalau kita ingat apa yang sudah kita katakan bahwa Tuhan itu telah memberi masing-masing tugas, ya, masing-masing tanggung jawabnya. Itu firman Tuhan yang menunjukkan tugas ayah itu apa, ibu apa, anak apa. Ya, banyak saudara. Nah, kalau minggu lalu kita berbicara tentang relasi seorang ayah dengan anak, maka hari ini kita belajar tentang seorang ibu. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah, menjadi seorang ibu itu tidak semua orang, tidak semua wanita mendapatkan anugerah menjadi seorang ibu secara biologis. Nah ya, banyak orang yang mandul, di Alkitab juga banyak. Jadi kalau orang perempuan atau seorang wanita, seorang perempuan kemudian mendapatkan atau menjadi seorang ibu secara biologis, itu adalah suatu anugerah. Ya, suatu anugerah. Kalau kemarin di dalam Amsal dikatakan anak adalah pusaka Allah, milik pusaka Allah, warisan anugerah atau kasih karunia Allah. Yang kedua tentang seorang wanita, tentang seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, jika tidak ada seorang ayah di dalam keluarga, maka ibulah yang memimpin keluarga tersebut. Itu sudah pasti kembali kalau bicara single parent atau single mom. Nah ini tentu bukan tugas yang mudah. Ya. Ini bukan tugas yang mudah, bukan tugas yang berat, bukan tugas yang ringan maksud saya. Saudara, banyak ibu yang stres, banyak ibu juga yang putus asa ketika dia melihat anaknya tidak bersikap manis, tidak bertumbuh seperti secara sempurna seperti yang ia harapkan. Meskipun hanya satu bidang saja, maksudnya begini. Oke, bidang-bidang yang lain kamu gak bertumbuh secara sempurna gak apa-apa. Tapi paling gak satu bidang saja, dia itu berharap anaknya bertumbuh secara sempurna. Tapi kenyataannya enggak dapat juga secara sempurna. Sudah gak usah banyak talenta, satu talenta saja kasih gak apa-apa. Tapi ternyata satu talenta pun gak didapati secara sempurna. Memang diberi, tapi gak didapat secara sempurna. Nah, kadang-kadang seorang ibu memikirkan hal yang demikian. Banyak seorang ibu yang kadang-kadang frustasi juga ketika melihat anak-anak itu gak patuh, gak taat, kemudian gak dengar-dengaran, bahkan berani melawannya. Ini buat orang tua juga stres juga. Ya mungkin sudah ada banyak pengalaman ibu-ibu semuanya ya. Ini yang sering
terjadi. Lihat anaknya nggak patuh, nggak dengar-dengar. Kalau mereka berpikir, kenapa anak saya seperti ini, jadi pikiran seperti itu. Kami pun juga kalau melihat anak kami nggak dengar-dengar, kami kadang-kadang juga berpikir juga, kenapa anak kami seperti ini. Ya. Saudara semua dikasih itu tentang ibu dan anak saudara. Bahwa setiap ibu ingin membesarkan anaknya bertumbuh secara sempurna, betul ya? Semuanya ingin bertumbuh secara sempurna, itu pasti. Tapi pertanyaannya adalah, mungkinkah membesarkan anak-anak sempurna dan anak-anak bertumbuh secara sempurna? Mungkinkah membesarkan anak-anak sesuai dengan harapan-harapan kita? Mungkinkah? Mungkinkah? Bapak-bapak, ibu-ibu bisa jawab, mungkin nggak? Mungkin nggak membesarkan anak-anak secara sempurna? Iya. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Bapak. Nggak mungkin. Apakah di sini ada seorang ibu yang mendapati anak yang bertumbuh secara mulus 100%? Aku ingin anakku ranking 1. Mendapatkan enggak? Secara sempurna nanti sampai di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Saya kira tidak ada. Mengapa tidak ada? Mengapa tidak ada? Ya ini apa yang saudara berkata. Jadi mengapa kita harus stres? Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Perhatikan Matius pasal 5 ayat 14. Haruslah engkau sempurna. Ya, haruslah engkau sempurna. Lengkapnya berbunyi demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau dari firman Tuhan ini saudara, saya mau tanya, manusia itu sempurna atau tidak? Tidak. Manusia tidak sempurna. Nah, jika manusia itu sempurna, tidak mungkin Tuhan berkata seperti ini. Ya. Tidak mungkin berkata seperti itu. Haruslah kamu sempurna. Karena Tuhan berkata seperti itu karena manusia itu tidak sempurna. Saudara semua dikasihi oleh Tuhan. Ada suatu pembicaraan antara Tuhan dengan seorang ibu. Ya, ada pembicaraan seorang ibu dengan Tuhan. Dia berkata kepada seorang ibu, apakah di sekitarmu kamu menemukan orang yang sempurna? Ini Tuhan bertanya ini, ibu, apakah di sekitarmu engkau mendapatkan orang yang sempurna? Kalau ini pertanyaan terjadi pada ibu saudara, ibu semuanya, kira-kira jawabannya apa? Tidak. Tidak Tuhan. Aku tidak mendapatkan seorang pun di sekitarku sempurna. Apakah kau sendiri sempurna? Tidak. Apakah suamimu sempurna? Tidak. Sama sekali tidak Tuhan. Suamimu juga tidak sempurna. Kalau begitu, mengapa kau berharap dapat membesarkan anak secara sempurna? Nah, begitu ya saudara. Kalau kamu tidak sempurna, orang-orang di sekitarmu tidak sempurna, suamimu sendiri tidak sempurna, bagaimana mungkin kau berharap anak-anakmu bertumbuh secara sempurna? Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada gading yang terletak. Nah, kesempurnaan itu seperti utang, ya, seperti utang. Tidak ada manusia yang tidak punya utang, ya. Tidak ada manusia yang sempurna.
Tidak ada manusia yang berhutang dan tidak ingin melunasi hutangnya. Demikian pula ada manusia yang tidak ingin kesempurnaan. Betul ya, semua orang ingin sempurna. Karena keinginan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, jika ada orang yang mengaku tidak sempurna, justru orang itu tidak sempurna. Kalau ada orang yang mengaku ini sempurna, itu tidak sempurna. Firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Haruslah kamu sempurna, berarti kau tidak sempurna. Jadi kalau orang yang mengatakan aku ini manusia sempurna, orang yang sempurna dalam hal apa? Justru orang yang berkata seperti itu adalah tidak sempurna. Jadi kesempurnaan seseorang itu adalah kesempurnaan seseorang itu adalah ketidaksempurnaan itu sendiri. Ketidaksempurnaan itu sendiri. Saudara sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan seseorang adalah ketidaksempurnaan orang itu sendiri. Dulu pertama Allah menciptakan manusia semuanya baik, tapi kemudian menjadi rusak. Akhirnya semuanya kehilangan kemuliaan Allah. Dan orang kembali kepada kodrat sebagai manusia Allah. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan di atas, mungkinkah membesarkan atau mendapati anak bertumbuh sempurna dari keadaan yang tidak sempurna? Nah, bagaimana bisa mendapati anak sempurna kalau suamiku tidak sempurna, diriku tidak sempurna, orang-orang yang di sekitarku tidak sempurna? Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Mungkin tidak membesarkan mendapat anak bertumbuh secara sempurna dari keadaan yang tidak sempurna. Contohnya begini, banyak seorang ibu dia berkata, "Mak, kamu jangan egois. Kamu jangan mementingkan dirimu sendiri." Tetapi ibu itu sendiri masih bergumul melawan keegoisannya. Betul ya? Dia minta untuk anaknya gak egois, tapi dirinya sendiri menyelesaikan keegoisannya saja juga tidak selesai. Sempurna apa tidak? Bagaimana seorang ibu atau seorang orang tua bisa berkata, "Nak, kamu jangan sombong, kamu jangan angkuh, kamu jangan congkak," sementara dirinya sendiri tidak bisa mengalahkan kesombongan, tidak bisa mengalahkan keangkuhan. Sempurna atau tidak seperti itu? Bagaimana seorang ibu bisa berkata, "Nak, kamu jangan berbohong, kamu jangan menipu," tapi sementara dirinya sendiri masih sering berbohong? Ya, masih sering berbohong. Sementara ia pun tidak bergumul untuk melawan dirinya yang masih sering bohong tersebut. Jangan berbohong, Pak, jangan berbohong, Pak, jangan menipu, tapi dirinya sendiri masih melakukan hal-hal yang seperti itu. Pertanyaannya adalah, di mana kesempurnaan manusia? Oleh sebab itu, orang yang mengatakan dirinya sempurna, itu justru itu adalah orang yang tidak sempurna. Ya. Waktu saudara kasih kesempurnaan yang Allah minta dari seorang ibu. Kesempurnaan yang Allah minta dari seorang ibu adalah mengikuti tuntunan Tuhan, berjalan dalam anugerahnya, berjalan membawa anak-anak kepada Allah. Itulah kesempurnaan itu. Artinya apa? Sebuah perlakuan. Kalau ingin menjadi ibu yang sempurna, jadilah manusia-manusia Allah, jadilah ibu-ibu Allah. Jadilah ibu-ibu yang luar biasa, yang berjalan di dalam tuntunan Allah, yang berjalan di dalam anugerah Allah, membawa anak-anaknya. Ayo kita datang ke hadirat Tuhan, ayo kita memuliakan Tuhan. Nah, saudara sudah dikasih Tuhan. Apa saudara, Bapak Ibu, saudara semua diberkati oleh Tuhan?
Mungkinkah mendapatkan buah yang baik dari pohon yang tidak subur? Kemarin ya sempat disinggung. Mungkinkah mendapat buah yang baik dari pohon yang tidak subur? Bagaimana kau bisa bicara ego? Jangan egois. Nah, tapi dia sendiri masih egois. Bagaimana dia berkata, kamu jangan mencuri, ya, kamu jangan merampok, ya, kamu jangan nakal. Dia sendiri juga nakal dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Tidak mungkin buah yang baik itu didapatkan dari pohon yang tidak baik. Tapi buah yang baik adalah dapat dari buah yang subur. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kesempurnaan yang diminta Allah sekali lagi adalah kesempurnaan ketika orang tua berjalan di dalam anugerah Allah. Seorang ibu yang sempurna seperti apa? Satu, mencintai Allah. Ya, seorang ibu sempurna mencintai Allah. Ini ya. Yang kedua, mencintai suami bagi yang sudah menikah tentunya. Yang ketiga adalah mencintai anak. Apa itu kan biasa-biasa saja. Ini kan sudah biasa. Ya kemarin sudah. Ya. Jangan dibolak-balik Bapak Ibu. Ya. Jangan dibolak-balik. Kalau misalnya Bapak Ibu saudara Pak, saya pilih anak dulu baru istri atau baru pasangan. Jangan dibolak-balik. Ya. Kenapa demikian? Kalau saudara suruh pilih, kalau Tuhan yang mengambil, ya, sering kan ada suatu kuis. Kalau misalnya antara istri dan anak dipanggil Tuhan, mana yang akan kau lepas duluan? Anak atau istri? Orang pertimbangannya pasti akan mempertahankan istri, dia akan berjalan selama dia mendampingi suami itu. Demikian juga seorang istri akan mempertahankan suami. Bapak Ibu Saudara semua dikasih itu. Bicara tentang mencintai Allah, ya. Ibu yang mencintai Allah. Titus pasal 2 ayat 3 akan dikatakan apa ya? Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Titus ya. Titus pasal 2. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Saudara semua dan Tuhan, seorang ibu yang mencintai Allah, seorang ibu yang mencintai Allah, ia pasti mencintai suami, ia pasti mencintai anak. Itu sudah pasti. Tapi coba kalau terjadi kalau dia mencintai anak, kira-kira dia mencintai suami atau tidak? Karena banyak itu yang meninggalkan suami. Pasti orang yang mencintai Allah itu pasti mencintai suami dan juga anak atau keluarga. Sebaliknya mereka tidak mencintai Allah, bagaimana dia bisa mencintai keluarganya? Dasarnya itu. Contohnya 2 Raja-Raja pasal 17. 2 Raja-Raja pasal 17. Ayat 27 sampai dengan 33. Saudara Ibu, bagi saudara semuanya boleh catat saya ya. Sebut ceritakan. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 27 sampai dengan 33. Ini bicara tentang orang-orang di Sepharwaim. Orang-orang di Sepharwaim membakar anak-anak mereka dan dipersembahkan sebagai korban bagi Adramelek dan juga Anamelek, dewa. Ya, dewa. Itu Allah mereka. Ini orang-orang Sepharwaim. Anak-anak mereka dia bakar, dia taruh di atas mezbah, dipersembahkan untuk dewa mereka. Nah, orang-orang Sepharwaim ini sebenarnya itu juga menyembah Tuhan. Dia juga berbakti kepada Tuhan. Tetapi saudara, ya, karena cintanya kepada Allah tidak lebih besar daripada cintanya kepada para dewa, anak-anak mereka
mereka persembahkan untuk Elohim. Cintanya kepada Tuhan kecil, akhirnya anak menjadi korban. Coba bayangkan, saling mencintai anak, suami baru Allah. Habis itu, anak-anakmu habis. Tuhan pun akan kau korbankan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Cinta kepada Tuhan begitu kecilnya sehingga anak-anak mereka korbankan. Ini kan perbuatan yang bodoh, perbuatan yang bodoh. Mengapa mereka melakukan hal yang seperti ini? Saudara semua dikasih Tuhan. Seorang ibu yang mencintai Allah dan tidak akan mengorbankan anak-anak, keluarganya ataupun pasangannya. Orang baik suami maupun istri dan cinta kepada Allah, dia akan mengorbankan keluarganya ataupun suaminya atau pasangannya, entah itu anaknya atau saudaranya dalam keluarga tersebut. Itu tidak akan mungkin. Karena cinta Allah, dia tahu cinta Allah itu seperti apa, dan dia tahu bagaimana Allah mengajari untuk cinta kepada pasangan dan cinta kepada anak. Nah, ini orang yang mencintai Allah. Seorang ibu yang cinta Tuhan, anak-anaknya tidak akan menderita. Seorang ibu yang tidak cinta Tuhan, ia akan korbankan anak-anak dan keluarganya. Karena apa? Ego. Karena ego dia korbankan. Karena ego seorang ibu, ego seorang orang tua atau ayah, dia korbankan pasangannya, dia korbankan anaknya, yang anak itu adalah anugerah Allah itu sendiri. Jadi ibu yang mencintai Allah adalah ibu yang tidak akan mementingkan egonya atau gengsinya. Kasihan, karena gengsi, karena ego, lalu korban adalah keluarga. Ya. Berapa banyak orang tua yang menghujani anak-anak mereka dengan rasa ketakutan, rasa takut, kekhawatiran, kecemasan, ketidakpastian, ya, was-was, bahkan tawar hati tanpa sengaja. Karena apa? Ya, cinta Allah. Walaupun dia mengatakan cinta Allah, tetapi kalau dia korbankan demi kesenangannya dia sendiri, nah ini dia korbankan anaknya, dia korbankan pasangannya. Ini korban daripada orang tua yang tidak cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan tidak akan mungkin mengorbankan keluarganya. Saudara semua juga saya bilang, kita mungkin berkata, Pak, Ibu, aku tidak mengorbankan anak-anakku seperti orang-orang di sebelah lain yang mempersembahkan anaknya di atas mezbah kemudian dibakar. Aku tidak seperti itu. Ya. Mungkin benar saja. Memang kita tidak membakar anak-anak kita di atas mezbah seperti yang orang-orang di sebelah lain, tidak. Tetapi berapa banyak keputusan yang orang tua ambil demi mendapatkan pandangan positif dari lingkungan, demi mendapatkan pandangan yang baik dari orang-orang lain, supaya dia dianggap baik saja. Apa bedanya membakar anak di mezbah dengan mengorbankan atau mendapatkan nilai positif dari lingkungan, kemudian mengorbankan anak-anak dan pasangan dan keluarga? Mungkin kita lebih baik dari orang-orang di sisi lain, tetapi berapa sering karena ego kita, karena gengsi kita, karena demi kesenangan kita, lalu kita korbankan keluarga kita. Yang penting aku senang, yang penting aku bahagia, nggak peduli dengan keluarga aku. Itu saudara sebagai dulu. Ini Pak Abraham demikian, beda kan saudara?
Abraham melakukan karya cinta Tuhan. Ya. Orang-orang Zebulon melakukan dia cinta pada dewa, bukan pada Tuhan. Dan lihat Abraham, begitu dia korbankan, begitu dia berikan anaknya yang tunggal itu, berkat apa yang dia terima, mulai dari dirinya, kemudian Ishak, kemudian Yakub, sampai turun temurun itu berkat itu sama itu. Kalau bapak saudara baca kita Kejadian, berkat yang pada Abraham turun kepada Ishak, dari Ishak turun kepada Yakub. Sekarang saya mau tanya saudara, berkat apa yang kita dapatkan ketika kita mengorbankan anak-anak kita? Ya. Berkat apa? Apa yang kita dapat ketika kita mengorbankan pasangan kita? Ketika kita mengorbankan keluarga kita demi kesenangan diri, demi ego, demi gengsi, demi nilai positif yang kita dapat. Berani gak kita melawan kebenaran? Ya. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin senang karena kita, oh aku gak apa-apa, ayo penting aku senang. Tetapi bagaimana dengan anak-anakmu? Bagaimana dengan orang tuamu? Bagaimana dengan saudaramu? Kau pikirkan tidak? Saudara pikirkan tidak bagaimana dengan dia dalam perbuatan kamu? Kalau begitu, jika demikian, apa bedanya kita dengan orang-orang Seferwahi? Kalau orang-orang di Seferwahi dia membakar anaknya, dipersembahkan juga sebagai kadang-kadang kehidupan orang sekarang, dia menyakiti anaknya, membuat tawar hati anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, jika Allah bukan cinta pertama kita beresiko. Beresiko anak-anak menjadi korban, keluarga menjadi korban. Oleh sebab itu, cinta pertama kita adalah kepada Tuhan. Cinta seorang itu. Perlu bagi kita yang untuk minta bimbingan Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Selidiki hati kita masing-masing. Adakah sesuatu di dalam diri kita yang kita anggap penting, berharga dan bermakna? Adakah di dalam kehidupan kita ini tempat yang seharusnya menjadi milik Tuhan, tapi ditempati oleh hal lain? Ya, ada enggak? Mungkin suami ditempati oleh suamimu, ditempati oleh pasanganmu, ditempati oleh anakmu, atau ditempati oleh egomu, atau ditempati oleh statusmu, atau ditempati oleh gengsimu. Itu tempat Allah. Apa yang terjadi? Lalu di mana Allah? Ya, di mana Allah? Kalau tempat Allah itu ada di dalam diri kita, ternyata yang pertama bukan Allah, tetapi ego kita, atau rasa gengsi, atau mendapatkan nilai positif dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara semua dikasih Tuhan. Ibu yang hidup berpedoman Alkitab saudara adalah ibu yang sangat bergairah kepada Allah, ya, semangat kepada Allah. Ya, itu ibu-ibu yang bergairah. Dia menolong satuan Allah dari ibunya. Dia akan lebih tunduk kepada Allah daripada kepada manusia, meskipun suaminya sendiri. Itu. Walaupun suaminya sendiri, tapi kalau nggak benar, ya dia sampaikan, ya dia ngomong, dia lebih tunduk kepada Allah. Dan dia seorang ibu mengatakan demikian, kalau kamu nggak benar, firman Tuhan berkata seperti itu. Saudara seperti kasih Tuhan. Nah, ini. Langkah paling tepat bagi seorang ibu, ya, langkah paling tepat bagi seorang ibu untuk menurunkan hal-hal yang baik kepada anak cucunya adalah cinta akan Allah. Ya. Kalau kemarin kita bilang father do, children do, ini sama. Mother do, children do. Ayah melakukan, anak melakukan. Ibu melakukan, anak melakukan. Nah, kalau ingin menurunkan hal-hal yang baik, maka tidak ada cara lain selain itu cinta kepada Tuhan. Ya. Ini Bapak Ibu.
turunkan hal-hal yang baik. Pastikan bagi seorang yang cinta akan Tuhan, jadikan cinta kepada cinta yang pertama. Yang kedua, tentang seorang ibu. Apa tadi saudara? Kalian mencintai apa? Adalah ibu yang mencintai ayah. Bukan ayahnya, tapi ayah dari anaknya, atau istri yang mencintai suami. Nah, ini yang kedua. Titus pasal 2 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami. Mengasihi suami. Nah, mencintai suami. Ayat kelima, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, saudara, cinta suami adalah cinta Allah. Nah, urut-urutannya ada tiga. Jadi cinta Allah itu cinta pertama, cinta kedua adalah kepada suami. Ya. Banyak orang begitu masuk pernikahan, begitu dia masuk membina keluarga yang baru, mereka dengan membawa suatu kepercayaan, membawa suatu keyakinan. Apa kata mereka? Bahwa mengasihi pasangan, bahwa mengasihi suami itu akan dengan mudah dapat dilakukan nanti. Oh, nanti sudah berjalan saja, berjalan dengan seiringnya waktu. Tidak bisa. Banyak orang yang seperti itu, nanti kan akan berjalan dengan sendirinya. Dalam Titus pasal 2 ayat 3 sampai dengan 5 tadi, saudara, Allah berkata bahwa seorang perempuan itu memerlukan pendidikan untuk mengasihi suaminya. Perlu belajar. Kemampuan untuk mengasihi suami, kemampuan untuk mengasihi pasangan itu tidak muncul secara alami, tidak muncul begitu saja orang tidak. Bagaimana bisa muncul, apalagi ketika diperhadapkan dengan sifat-sifat asli daripada suami. Dulu pada waktu pacaran seperti ini, setelah menikah berbeda lagi. Ya, setelah menikah berbeda. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana bisa timbul kasih? Malah bisa-bisa timbul suatu pertanyaan. Ada apa ini? Ya. Kok sifatnya bisa berubah dan lain sebagainya. Saudara seperti saya. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami. Tadi kan yang pertama kan Allah, suami, kemudian selanjutnya anak-anak. Ya, bagi seorang perempuan yang sudah menikah, Allah adalah cinta pertama, suami adalah cinta kedua. Titus pasal 2 ayat 3. Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, ada dua hal yang sering disebut tentang sikap seorang istri kepada suami. Kira-kira apa itu? Dua saja. Itu sering disebutkan. Ya. Ada dua hal. Apa kira-kira? Dua saja. Sering. Sikap seorang istri kepada suami. Ada mau jawabannya? Bentuk cinta istri pada suami apa ya? Apa? Kan ini ya, menghormatinya. Efesus pasal 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu sendiri seperti dirimu sendiri, dan istri dalam menghormati suaminya. Nah, ini kadang-kadang lupa. Ya.
bisa menimbulkan keakraban, bisa menimbulkan keintiman hubungan suami istri. Romantisme itu akan muncul ketika sikap hormat memenuhi hati seorang istri. Jika dipenuhi hati seorang istri rasa hormat kepada suaminya, ya. Istri yang menghormati suami itu bukan berarti membiarkan dirinya dianiaya secara fisik atau menerima saja kalau suami itu mau menguasainya atau memperlakukan hal-hal yang tidak baik, kurang aman. Ketika seorang istri berkomitmen menghormati suaminya, dia komitmen terus menghormati suaminya, dia pokoknya akan menghormati suami. Saudara sebagai keluarga, percaya atau tidak percaya, itu akan semakin meningkatkan rasa keintiman, keakraban, keharmonisan dalam rumah tangga. Ya. Saudara semua dikasihi oleh Tuhan. Meskipun suaminya mengecewakan, meskipun suaminya mengecewakan, tetapi dia akan mendapatkan cintanya kepada suaminya. Biarpun suaminya mengecewakan, tapi karena rasa ingin menghormati, cinta yang mungkin sempat hilang itu akan tumbuh lagi, muncul lagi. Semakin menghormati suami, semakin bertumbuh cinta seorang ibu, seorang istri kepada suaminya. Ya. Muncul itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena yang kelihatan bukan kekecewaan, bukan sakit hati yang ada di dalam dirinya. Enggak, yang ada apa? Aku harus menghormati pasanganku, aku harus menghormati suamiku. Itu saja. Ya. Karena itu saja. Kalau seorang ini komitmennya ini saja terhormati, ya aku harus menghormati saja. Pokoknya jangan itu hormati. Seperti itu Bapak Ibu. Meskipun mengecewakan, saya mau tanya saudara, pernahkah ibu-ibu mengalami dalam pernikahan Bapak Ibu Saudara semuanya mengalami tidak merasa cinta lagi kepada pasangan? Gak usah saudara, aku udah muak pada suami. Ada nggak perasaan seperti itu? Ya kalian tadi mungkin karena sudah mendapatkan yang aslinya, watak-watak asli seperti itu. Ada nggak? Aku dijadikan marah pada suami, benci, kalau tidak ada rasa hormat. Saya mau tanya saudara, layak tidak, pantas atau tidak? Jika kita berkata seperti itu, kemudian tidak ada rasa hormat lagi. Ya. Sebenarnya rasa hormat yang ditunjukkan oleh seorang istri kepada suami itu bukan untuk kepentingan suaminya, bukan. Ya. Suami juga tidak terlalu bangga karena dihormati. Seorang istri yang hormat kepada suami itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bahkan untuk anaknya. Dia akan jadi berkat bagi anaknya. Tadi dikatakan yang paling hadiah terbaik dari seorang istri adalah cinta akan Tuhan, atau turun kepada anak-anak mereka. Ya. Jika seorang istri menghormati suami, bukan suamimu yang baik, enggak. Bisa jadi dia menghormati, ya. Bukan karena suamimu yang baik, tapi engkau sendiri yang baik. Ibu sendiri yang baik, istri yang baik. Meskipun seorang suamimu adalah busuk sekalipun. Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu saudara, dia sedih, dia menangis, dia menderita melihat putrinya yang baru berusia 7 tahun
tidak bisa bersikap hormat kepada ayahnya, tidak bisa bersikap hormat kepada orang tua atau bapaknya. Ibu ini sedih. Mengapa dia sedih? Karena dia sadar gara-gara dia tidak bisa menghormati suaminya, turun kepada anaknya. Mari saudara, ya. Dia sadar kenapa anaknya melakukan seperti itu, kenapa putrinya yang baru berusia 7 tahun tidak bisa menghormati ayahnya. Dia sadar kalau sikap itu menurun dari dirinya. Nah ini kan ngeri, saudara. Oleh sebab itu, saudara, ketika pada seorang istri muncul rasa tidak cinta pada suami, maka jangan salahkan anak. Jika tidak muncul rasa hormat kepada suami, jangan salahkan anak. Mungkin seorang ibu, saudara, Pak, bagaimana saya bisa mencintai suami? Bagaimana saya menghormati suami saya yang tidak bertingkah laku, tidak terhormat? Suamiku tidak terhormat. Bagaimana saya bisa menghormati? Saya tanya, saudara, jika bukan istri yang menghormati, siapa? Ya. Saya tidak mau jadi gesek, Pak. Saya tidak mau jadi alas kaki. Saya tidak mau bohong pada diri saya sendiri bahwa saya menghormati, dan ketika saya tidak menghormati dia, harus saya tidak hormati, tapi saya hormati, saya juga mau bohong. Banyak kan yang berkata seperti itu. Saudara, jika di dalam diri kita masih ada kata-kata yang seperti ini, suamiku seperti sampah, suamiku seperti keset saja, mari kita perhatikan firman Tuhan Efesus pasal 5 ayat 25. Efesus pasal 5 ayat 25. Saya minta tolong baca salah satu orang. Efesus pasal 5 ayat 25. Yes. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Puji Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Bapak Ibu Saudara, kalau Alkitab kasih garis bawah ini ya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kata-kata ini saudara. Ya, garis bawah. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Ya. Mengapa saya tekankan kata itu, saudara? Coba renungkan beberapa pertanyaan berikut, saudara. Apakah saudara layak ya menerima kasih Kristus yang dicurahkan kepada kita yang tanpa syarat itu? Layak atau tidak? Apakah kita layak menerima kasih Kristus yang diberikan kepada manusia, kepada kita tanpa syarat? Layak atau tidak kita sebenarnya? Jawab sebenar-benarnya. Pantas enggak kita menerima kasih karunia itu? Pantas enggak kita menerima daripada kebaikan Tuhan itu, keselamatan itu? Tidak. Kita enggak layak menerimanya. Apakah karena perilaku kita memuaskan? Apakah perilaku kita memang begitu hebat sehingga kita pantas mendapatkan cintanya Allah? Apakah kita begitu hebat sehingga mendapatkan cinta Allah? Enggak. Tidak. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita walaupun kita masih dalam keadaan berdosa. Roma 5 ayat 8. Ya, Roma. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena kasih Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Walaupun kita dalam keadaan amburadul, keadaan
Nah, sekarang kalau kita kembali kepada keluarga, karena ini bicara tentang keluarga, ya, sebagaimana Efesus pasal 5:25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah seorang istri pantas menerima cinta tanpa syarat dari suaminya? Ya, pantas kan? Kalau kita bicara kesempurnaan, itu pantas atau tidak seorang istri menerima kasih daripada dari suami? Bukankah kasih, bukankah cinta itu adalah pantas diterima oleh orang-orang yang sempurna? Ya. Apakah Anda seorang istri yang sempurna? Apakah Anda seorang ibu yang sempurna? Bukankah Anda berdosa? Bukankah ibu-ibu juga melakukan kesalahan? Bahkan bisa menyakiti, bisa mengecewakan. Lalu kenapa menuntut kasih dari suami? Saya mau tanya. Lalu kenapa menuntut yang namanya suami untuk mengasihinya? Sementara dirinya juga berdosa, juga melakukan kesalahan. Tetapi apa yang Allah katakan, saudara? Apa yang Allah katakan kepada seorang suami? Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Artinya apa? Walaupun seorang istri tidak minta, walaupun seorang istri tidak semacam tidak memerlukan kasih, seorang suami punya tanggung jawab untuk mengasihi tanpa menunggu syarat istri itu baik atau buruk. Gak ada syarat. Itu sebabnya garis bawahi sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, demikianlah suami mengasihi istri tanpa syarat apapun juga. Ya. Nah, sekarang kalau dari sisi suami bagaimana, saudara? Apakah pantas seorang suami mendapatkan penghormatan tanpa syarat dari istri? Pantas tidak? Ya. Kalau dilihat keberdosaannya, dilihat kesalahannya, pernah menyakiti, pernah mengecewakan, pernah berbohong, pernah menipu, pantas tidak seorang suami menerima penghormatan? Sifatnya buruk lagi, apa saudara? Pantas atau tidak, saudara? Kembali kepada Alkitab, saudara. Meskipun suami dalam keadaan demikian, meskipun suami berdosa, suami berbuat kesalahan, Allah minta kepada istri apa yang dilakukan kepada suaminya. Hormatilah mereka, hormatilah suamimu. Memang suamimu tidak pantas dihormati, tapi dia layak dihormati sebagaimana kau layak dikasih tanpa syarat. Haleluya. Bapak ibu saudara semua dalam Tuhan, Allah begitu luar biasa menciptakan perkawinan ini, misterius tapi indah. Allah meminta kepada para pria untuk mengasihi istri, meskipun mereka tidak pantas dikasihi. Tidak pantas dalam arti begini, tidak sempurna, kan tidak ada manusia sempurna. Ada nggak istri sempurna? Ada nggak suami sempurna? Nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi kalau kita mengasihi, itu adalah karena kita cinta Tuhan. Mengapa Allah begitu merancang perkawinan sedemikian rupa? Jika seorang suami misalnya baru akan mengasihi istrinya kalau melihat istrinya sempurna, aku tunggu dulu istriku sempurna, aku tunggu dulu istriku baik. Saudara tidak akan pernah seorang suami mengasihi istrinya, tidak akan pernah. Kalau menunggu sempurna dulu, gak akan pernah. Oleh sebab itu yang ada dalam pikiran seorang laki-laki itu apa? Kasih. Sama saja dengan seorang perempuan. Seorang istri, ya, jika seorang itu baru akan menghormati suaminya, kalau melihat suaminya sempurna, maka tidak akan pernah ada seorang istri yang akan menghormati suaminya. Tidak akan pernah.
Karena istri atau suami itu orang berdosa. Jadi tunggulah suamimu sempurna dulu, baru aku hormati. Saudara, itu gak akan pernah terjadi selama itu sama pernikahan. Gak akan pernah terjadi. Nah, ini bagus saudara semua. Menghormatinya, mengasihinya. Jadi kalau bicara kasih, itu bukannya kasih dari seorang suami kepada istri saja dengan lutut seperti itu, tetapi juga ada di sana seorang istri juga mengasihi. Jadi sama sebenarnya. Nah, jadi kembali lagi pertanyaan saya, ada dua hal, sikap atau bentuk istri kepada suami. Apa yang kedua? Apa? Kejadian pasal 2 ayat 18. Ya. Apa itu? Jadi bentuk suami, bentuk cinta istri atau sikap lain. Apa yang kedua? Menolongnya. Ini kan hari-hari yang sering dibahas, hari-hari yang sering dilakukan. Bapak Ibu Saudara, kejadian pasal 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia seorang diri. Aku akan jadikan kawan baginya dan sepadan dengan dia. Ada beberapa orang yang tidak senang dengan firman Tuhan ini. Kenapa? Kenapa mereka tidak senang Bapak Ibu? Dianggap bahwa firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan ini mengajarkan laki-laki itu seakan lebih baik dari perempuan, membuat laki-laki GR, membuat laki-laki seolah-olah paling hebat, membuat aja seolah-olah paling berkuasa. Ya, itu sebabnya istri nggak senang ini karena jadikan penolong. Seakan-akan perempuan itu tidak penting, suami lebih penting dibandingkan dengan istri. Lalu firman Tuhan seakan berpengertian bahwa kalau perempuan itu semacam direndahkan karena hanya sebagai penolong saja. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kata penolong yang dimaksud sini bukan suatu kata yang berarti itu adalah orang kelas 2, bukan manusia kelas 2, tidak. Kalau kita mengatakan ini kamu penolong loh, itu bukan manusia kelas 2, istri itu bukan. Seperti pertama Allah menciptakan manusia semuanya baik, istrimu juga baik. Dia bukan kasta nomor 2, tidak. Dia bukan orang kelas nomor 2 juga tidak. Sama dia, sepadan dia dengan suami. Sepadan. Dari seluruh ciptaan Allah, dari penciptaan Allah ini perhatikan bapak-bapak ya. Yang dapat menolong suami adalah istrimu, bukan istri orang lain. Ya. Dan jangan sampai dilawan oleh istri orang lain, karena nenek itu berbahaya. Pak ini seluruh ciptaan Allah untuk menolong suami adalah istri. Ya. Bapak Ibu Saudara, kata-kata penolong itu tidak merendahkan seorang perempuan, kemudian tidak mengunggulkan daripada seorang suami atau laki-laki. Jangan sampai orang lain atau istri orang lain yang menolong daripada suami kita, suami ibu-ibu ya. Jangan sampai. Ya. Sekarang pertanyaannya saya, ini saya suka bertanya. Selama ini, istri kan penolong. Saya mau tanya, dalam hal apa Bapak ibu-ibu ini menolong suaminya? Dalam hal apa? Dalam hal apa? Jangan bilang menghabiskan uang saja, Pak. Jangan bilang kami minta belanja saja, Pak. Kami sudah tolong habiskan gaji bulan 1 bulan ini penuh habis. Jangan bilang seperti itu. Ya. Apa saudara? Apa bentuk pertolongan
penolong baginya. Nah, pertanyaan saya yang kedua begini. Sesungguhnya di dalam keluarga, siapa penolong siapa? Siapa menolong siapa dalam keluarga itu? Ibu-ibu tolong ingat betul-betul. Siapa yang sesungguhnya banyak ditolong dan siapa sesungguhnya yang kurang menolong. Ya. Selama ini dalam rumah tangga, siapa yang sesungguhnya paling sering minta tolong? Nah, ya, ini saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ini kadang-kadang kita tidak mengerti, ya. Kita nggak ngerti apa yang disebut namanya penolong itu. Nah, apa itu yang disebut? Saudara, ibu saya kasih tahu ya. Laki-laki itu sebenarnya lemah, nggak berdaya, nggak berdaya. Itu, ya. Ibu-ibu ingat nggak ketika pertanyaan itu? Siapa sebenarnya di dalam rumah itu yang paling sering kita tolong? Ibu-ibu jangan bilang lupa atau tidak ingat ya. Lupa apa? Dalam hal gini-gini dia lupa. Bagaimana seorang istri bisa menolong suaminya kalau dia tidak memahami suaminya? Ya, bagaimana seorang istri bisa menolong suaminya kalau dia tidak tahu tanggung jawab suami? Gak akan bisa. Jadi begini, saudara, tadi saya katakan ya, ini punya tugas dari seorang suami, tapi dia nggak bisa menyelesaikan sendiri. Dia tugasnya akan selesai kalau dibantu oleh istrinya. Yang hebat siapa? Istrinya. Ya. Yang hebat istrinya. Nah, kadang-kadang banyak suami yang sombong. Kamu penolong loh. Dia ada sadar dirinya itu kalau nggak ditolong istrinya pun juga nggak bisa apa-apa. Tuhan sudah berkata nggak baik kau sendirian. Ini istrimu, kamu sebenarnya nggak bisa apa-apa. Kalau bisa 50% itu kekuatan dari istrimu. Iya. Ini bagus saudara semua dikasih oleh Tuhan. Gak bisa. Nah inilah kalau ini ada sebuah timbal balik yang luar biasa. Makanya, hormati suami, kasih istri. Demikian sebaliknya. Sebenarnya dalam keluarga antara suami dan ayah itu tugas sama. Ketika suami tidak mampu, ya istri menolong. Nah, bagaimana bisa menolong? Disebut menolong, tapi nggak tahu saya harus menolong apa. Nggak ngerti apa saya menolong suami ini. Kayaknya baik-baik aja, malah yang sering minta tolong kayak saya. Nah, nggak tahu apa yang. Nah, kalau itu saudara sebagai berkata itu sama sudah. Jadi mari kita saling tolong. Apa yang bisa dibantu oleh suami, bantu. Ya. Kalau mengasihi, nggak usah tunggu sempurna lah. Ya. Kalau menghormati, ya nggak usah tunggu sempurna. Kan Tuhan sudah katakan firman tadi dalam Efesus tadi, ya kan? Seperti Kristus mengasihi jemaat itu nggak ada syarat sama sekali, nggak ada syarat. Oh tunggu jemaat baik, enggak. Kasih karunia itu datang diberikan kepada kita itu tanpa syarat. Itu karena kasihnya kepada kita. Kalau nunggu syarat dari kita baik, nggak ada manusia yang selamat. Ya. Ini Bapak dulu ya. Kata penolong yang disematkan pada seorang perempuan bukan berarti perempuan manusia kelas 2. Enggak. Jadi seorang laki-laki ya jangan perempuan rendah tidak penting atau tidak baik, tidak seperti itu. Ya. Itu sudah saya dikasih itu. Nah ini suami istri itu sepadan itu cocok, pas, ya, pas itu sepadan. Nah puji Tuhan kita saudari ketemukan dengan
tinggal itu bina saja. Suami mengasihi istri, nggak perlu istri menuntut. Suami itu tugasnya suami sudah. Istri yang menghormati suami, suami juga nggak perlu nuntut, itu sudah tugasnya istri. Jadi nggak perlu tuntut-tuntutan seperti itu. Dan semua tidak pakai syarat. Karena apa? Boleh berkata kasih itu adalah tanpa syarat. Nggak ada sanggup memenuhi daripada melengkapi syarat-syarat tersebut. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang ketiga saya tidak lanjutkan saudara. Cukup panjang sudah ini, sudah hampir 1 jam saya sampaikan. Jadi yang ketiga tadi apa saudara? Ada 3 cinta tadi. Cinta kepada anak. Lain kali ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati saya. Udah mau berpikir waktu depan. Iya ya.